Halo, kali ini saya akan bahas kenapa kok sebenarnya kita itu sering kali gagal itu bukan karena kita nggak mampu ya insya Allah ya, tapi karena kita salah mencari sumber dopamin ya. Jadi kita itu setiap saat itu biasanya mencari yang namanya sumber dopamin. Ada orang yang nggak beruntung ya, yang mereka dopaminnya atau kesenangannya itu di hal-hal yang kurang bagus ya. Jadi sumber-sumbernya itu nggak bagus. Misalkan ada orang yang sumber kesenangannya, sumber dopaminnya itu dari judi online. Ada juga yang nonton gosip ya kan, itu mereka senang kalau nonton gosip, wah senang sekali ya nonton artis gitu kan. Ada juga orang yang kebahagiaannya, kesenangannya, dopaminnya akan senang sekali ketika ngerumpi, membuli ataupun mungkin berbuat dosa ya, berbuat maksiat misalkan seperti apapun ya, misalkan minum keras dan yang lain-lain. Nah, itu adalah orang-orang yang merugi karena kebahagiaannya itu karena itu ya, kesenangannya, kesenangan yang utama di hidupnya itu adalah hal-hal yang tidak berguna seperti itu atau yang merugikan dirinya, yang nggak bermanfaat seperti itu ya. Ada juga orang-orang yang di bawah standar ya, di bawah standar ini, yaitu orang-orang yang dopaminnya itu membuang waktu atau terlihat produktif tapi sebenarnya tidak. Contohnya adalah orang-orang yang suka sekali nonton motivasi. Ya, dia setiap hari nonton motivasi. Setiap hari buka YouTube, nonton motivasi, bagaimana bekerja keras dan lain-lain ya kan. Kemudian dia juga nonton ilmu ya, nonton ilmu apa, ilmu apa, ilmu apa. Setiap hari seperti itu. Kemudian dia bikin rencana A, B, C, D, E, F, G, bikin rencana A. Sampai-sampai rencananya itu bener-bener bagus. Bener-bener wah ini rasional sekali ya rencananya. Bikin strategi gitu kan. Nah, itu adalah orang-orang di bawah standar. Kenapa? Karena dia hanya mempersiapkan saja. Jadi fokusnya cuma di persiapan saja, persiapan gitu kan. Belajar, rencana. Tapi dia nggak action. Karena apa? Karena kebahagiaannya itu terletak pada perencanaan tadi. Dia itu benar-benar suka merencanakan. Jadi dia akan bahagia ketika membuat rencana. Masalahnya dia nggak mendapatkan kebahagiaan dari take action. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beruntung, di mana sumber dopaminnya atau sumber kesenangannya itu adalah ketika mengeksekusi dari plan-plan ataupun rencana-rencana yang sudah dibuat. Jadi orang itu, waduh, aku akan bikin rencana gitu kan. Sudah bikin rencana, dia mengeksekusi rencana tersebut. Dia bahagia ketika eksekusi tersebut. Itu adalah orang-orang yang beruntung menurut saya, karena dia diberikan kebahagiaan pada hal yang membuat dia itu menghasilkan sesuatu, membuat dia maju gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya kita kebanyakan itu nggak di situ. Kebanyakan kita itu dopaminnya itu ada di hal-hal yang nggak bermanfaat ataupun cuma perencanaan saja. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan dopamin atau kita bisa mencari sumber dopamin dari hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Misalkan take action, eksekusi pekerjaan gitu kan, ngapain gitu kan. Jadi kita harus bisa mendapatkan kebahagiaan dari situ. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada dua. Yang pertama adalah ketika kita melakukan pekerjaan, kita itu bisa membayangkan orang lain melakukan pekerjaan yang sama, tapi dia itu benar-benar bahagia. Misalkan contoh, katakanlah Anda sedang misalkan mencuci piring ataupun mencuci apa. Nah, di situ Anda bayangkan saja ada orang yang mencuci piring dan dia benar-benar bahagia, dia benar-benar bersyukur. Nah, seperti itu ya, Anda bayangkan saja ada orang seperti itu. Kira-kira Anda bisa nggak meniru itu? Jadi Anda jadilah dia, tirulah apa yang orang tersebut rasakan itu kan, tirukan, oh ya alhamdulillah itu kan. Nah, kuncinya di sini adalah di nomor 2, yaitu setelah kita membayangkan, kita harus mensyukuri pekerjaan tersebut. Jadi ketika sebuah pekerjaan itu disyukuri dengan benar-benar syukur yang benar-benar tulus ya kan, syukur yang tulus, itu akan ada kebahagiaan di sana. Misalkan contoh, Anda mencuci piring ya di pagi yang benar-benar dingin, misalkan Anda mencuci piring seret itu kan. Tapi Anda benar-benar bersyukur ketika itu, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillahirobbilalamin, benar-benar bersyukur, saya senang sekali hari ini gitu kan, saya senang sekali dengan ini. Jadi kita mensyukuri mencuci piringnya, oh alhamdulillah kita punya piring gitu kan. Dan Anda harus belajar untuk benar-benar tulus ketika bersyukur itu. Dan ketika misalkan Anda sudah bisa mendapatkan rasa syukur di situ, itu akan memberikan Anda kebahagiaan sehingga Anda bisa mendapatkan dopamin dan juga rasa bahagia ketika melakukan hal tersebut.
Jadi seperti itu ya. Jadi ketika melakukan pekerjaan itu syukuri pekerjaan tersebut. Meskipun pekerjaan tersebut itu melelahkan ya. Misalkan apalagi, misalkan olahraga. Olahraga itu kan capek ya, capek. Tapi kan itu bagus untuk tubuh kita. Jadi olahraga itu capek tapi penting ya. Jadi ketika olahraga, ketika ngangkat barbel gitu kan, atau sedang push up atau apa, itu disyukuri. Alhamdulillah itu kan, alhamdulillah kita syukur, keren sekali ini ya, alhamdulillah ya. Misalkan seperti itu. Jika Anda bisa mendapatkan syukur di sana, Anda bisa mensyukuri itu akan bisa membuat Anda bahagia, akan memberikan Anda dopamin, dan akan membuat olahraga tadi menjadi sumber kebahagiaan untuk Anda. Dan jangan pernah mengeluhkan pekerjaan-pekerjaan utama Anda itu ya. Karena apa? Karena ketika kita mengeluhkan ataupun mungkin menghina ataupun merasa ini apa sih gitu kan, itu maka nanti akan membuat kita ketika melakukan pekerjaan tersebut itu yang didapat bukan dopamin tapi mungkin oksitosin, yaitu hormon stres gitu kan. Yang dapat malah hormon stres, bukan hormon kebahagiaan. Jadi pertama syukuri apapun pekerjaanmu dan jangan mengeluhkan pekerjaan tersebut. Jadi syukuri saja, alhamdulillah gitu kan. Semakin tulus rasa syukur Anda, insya Allah juga akan Anda dapatkan dopamin yang lebih banyak di hal-hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga Anda ketika mendapatkan dopamin di hal-hal yang bermanfaat, itu Anda bisa mengurangi dopamin dari hal-hal yang enggak bermanfaat. Dan Anda tetap bahagia gitu kan. Anda tetap bahagia ketika mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Salam sehat luar biasa.